Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Akbar Zulkarnain, NIM 14 19 11 13 31 27. Sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas tanah untuk budidaya. Yang pertama, pendahuluan. Tanah dasar kolam merupakan faktor utama dalam kegiatan budidaya, dikarenakan mutu dari tanah dapat mempengaruhi kualitas air kolam dan selanjutnya berpengaruh terhadap kehidupan biota kolam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan produktivitas fitoplankton berkaitan dengan pH dan zat hara yang ada pada tanah dasar kolam. Tujuan praktikum ini dilakukan untuk mendapatkan tanah dasar kolam yang optimal untuk budidaya. Nah, ada dua proses dalam melakukan praktikum kali ini, yaitu pengapuran dan pemupukan. Pengapuran sendiri memiliki tujuan untuk menetralisir derajat keasaman atau pH tanah serta meningkatkan konsentrasi total hardness dan alkalinitas air. Beberapa jenis kapur yang digunakan untuk pengapuran kolam yaitu CaCO3 atau kapur pertanian, dolomit, dan dohor. Sedangkan pemupukan dilakukan pada dasar kolam dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas alami dan merangsang pertumbuhan bakteri. Pemberian pupuk yang tidak sesuai dengan dosis dapat menimbulkan blooming di perairan kolam. Lalu apa sih hubungan pengapuran dengan pemupukan? Nah, pada proses budidaya hal yang utama dilakukan yaitu proses pengapuran karena dapat membasmi bibit penyakit dan memperbaiki pH. Kemudian dilakukan pemupukan untuk meningkatkan unsur hara yang akan menciptakan pakan alami. Pengapuran dan pemupukan memiliki hubungan yang erat karena saling bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perairan. Alat yang digunakan dan fungsinya. Yang pertama ada akuarium sebagai wadah. Yang kedua ada sekop sebagai untuk meratakan media tanam seperti tanah. Yang ketiga ember untuk memindahkan air dari kolam ke akuarium. Yang keempat pH meter untuk menghitung pH tanah. Lalu ada bahan yang dibutuhkan dan fungsinya. Yang pertama ada tanah untuk memproduksi nutrien dalam perairan. Yang kedua ada CaCO3 atau kapur pertanian. Fungsinya untuk membunuh hama dan parasit yang mengganggu pertumbuhan ikan atau udang. Yang ketiga ada urea, menumbuhkan fitoplankton dalam kolam. Yang keempat ada TSP atau triple superfosfat, yang berfungsi untuk menumbuhkan jenis fitoplankton yang dapat memacu perkembangan pakan alami. Berikut adalah langkah kerja pengapuran. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Yang kedua, balik tanah tersebut menggunakan sekop dan jemur selama 3-5 hari hingga tekstur tanah menjadi pecah-pecah. Yang ketiga, masukkan air setinggi kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Kemudian keluarkan air selama 1 hari dan keringkan lagi selama 1-2 hari, lalu ukur pH tanahnya. Langkah yang keempat, beri kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Kemudian keringkan selama 2-3 hari dan padatkan. Langkah yang keempat, beri lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm. Kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Cara kerja pemupukan. Yang pertama, tambahkan pupuk urea sebanyak 50-70 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar. Sebarkan merata di seluruh tanah. Langkah yang kedua, lakukan pemupukan tiap 2 minggu sekali. Langkah yang ketiga, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Langkah yang keempat, menambahkan air hingga ketinggian 1-1,2 meter. Langkah yang kelima, laporkan secara lengkap hasil yang telah dikerjakan.